Oke, selamat sore. Hari ini kita mau bahas scanner lagi, yaitu HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 Sheet Fit Scanner. Ini kita masih bahas scanner dokumen ya. Jadi bentuknya sama seperti ini scanner dokumen, tapi ini kelasnya lebih tinggi, high end, high speed, dan juga performanya sangat-sangat cepat. Oke, jadi HP ScanJet Enterprise, ini kelasnya Enterprise, berarti bukan untuk pengguna di rumahan, tapi untuk ke korporasi. 7000 S3, tipe sebelumnya adalah 7000 S2. Ini adalah tipe yang terbaru dari HP untuk tipe produk scannernya. Oke, kita lihat lagi sekarang ya. Nah, di sini disebutkan ini adalah scanner dengan high volume, artinya dia bisa men-scan atau memindai dengan kecepatan yang tinggi dan juga volume yang banyak. Dan sudah termasuk aplikasi Covex VRS 5.1 profesional. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan pada scanner Fujitsu juga. Jadi ini adalah aplikasi atau software untuk fitur-fitur scanner. Nah, dengan aplikasi ini atau dengan scanner HP 7000 S3 ini, kita akan menghemat banyak waktu karena dia bisa men-scan itu dengan kecepatan sampai dengan 75 lembar per menit atau 150 IPM atau image per menit. Rekomendasinya itu 7.500 halaman per hari untuk scan-nya. Jadi ini sangat-sangat cepat dan dia ini sudah termasuk kategori scanner high-end. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini ada produknya kalau teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di sini. Nah, di sini juga disebutin nih single pass two-sided scanning. Jadi dengan satu kali scan dia bisa dua sisi yang di scan secara otomatis. Kecepatannya 75 atau 150 IPM. Dengan auto document feeder di sini, auto document feedernya itu dia bisa muat sampai berapa nih auto ADF-nya itu? ADF-nya itu ADF-nya itu dia 80 lembar, 80 sheets. Jadi dia bisa muat sampai 80 lembar di sini sekali scan secara otomatis. Nah, di sini output tray-nya, di sini untuk pengaturan sliding ukuran dokumennya. Nah, di sini ada menu kontrolnya. Oke, kita kembali lagi ke spesifikasi produk. Nah, ScanJet HP 7000 S3 ini di sini disebutin adalah dia sangat cepat dan juga scan-nya itu sangat halus dan juga tidak perlu kita harus menunggu sampai si scanner ini prosesnya selesai. Kita bisa tinggalkan selama dia sedang melakukan scanning karena dia bisa men-capture atau menangkap semua dokumen yang kita scan itu dengan one pass duplex scanning dengan kecepatan yang tinggi dan juga karena scanner ini ukurannya sangat ramping dan kecil, dia bisa diletakkan di atas meja. Dan untuk berbagai macam dokumen, kita campur dokumen invoice ukuran A4, invoice receipt ukuran A5 atau B5, kartu nama, atau brosur atau apapun dengan berbagai bentuk dan ukuran media, secara otomatis dia akan di-scan secara otomatis dengan HP Every Page. Jadi mereka secara otomatis akan mendeteksi dokumen-dokumen yang kita scan secara cepat. Oke, nah di sini juga bisa, ini adalah cara mudah untuk kita men-scan dokumen ukuran A3. Jadi mungkin kita bisa scan ukuran dokumen A3 itu dengan cara dibagi dua, dia scan-nya itu langsung atau mungkin langsung dokumen A3 juga bisa masuk, tapi kita masukin secara modenya landscape atau portrait. Nah, untuk scan image ini juga sudah termasuk Twine atau Twine dan ISIS. Professional grade. Nah, scanner ini adalah scanner yang high end, jadi dia menghemat waktu dan menyederhanakan segala pekerjaan scanner atau scanning yang kompleks dari yang simple mudah sampai dengan yang dengan kompleks dengan HP Scan Premium. Oke. Nah, di sini sebutin ya one pass duplex scanning. Jadi dia dengan satu sekali scan, dua sisi halaman depan belakang akan langsung di capture. HP Every Page ultrasonic sensor. Nah, ini yang tadi saya sebutin sebelumnya. Dengan teknologi Every Page, jadi kita bisa men-scan berbagai macam dokumen ukuran dan juga media yang digunakan. Jadi seperti kartu nama, invoice, receipt, brosur dan lain-lain itu semua bisa
capture dan dideteksi secara otomatis. Jadi tidak perlu kita harus menunggu sampai dengan tugas scan ini selesai, kita bisa tinggalkan, dia secara otomatis juga akan men-scan dengan sempurna. Dan juga sudah dilengkapi dengan HP Smart Document Scan Software. Ini adalah aplikasi untuk kita menggunakan profile, setiap hasil scan itu akan dimasukkan ke dalam profile masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kita buat di depan. Nah ini sebutannya, ini informasinya. Ini adalah tipe pengganti sebelumnya adalah HP ScanJet 7000 S2, yang baru adalah 7000 S3. Di sini ya, HP ScanJet 7000 S3. Produk ini sudah dijual di Indonesia dan sudah launching di bulan November. Dan produk ini adalah produk resmi yang dijual di Indonesia, jadi bergaransi resmi HP Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini spesifikasi. Scanner type yaitu sheet fed, jadi dia hanya bisa scan lembaran, bukan scan flatbed, tidak bisa scan majalah dan buku. Scan formatnya lengkap semua di sini, PowerPoint bisa, Word bisa, JPEG dan lain-lain semuanya bisa. Oke. Dan untuk resolusinya itu seperti yang biasa, itu adalah 600 dpi. Ukuran scannernya itu 600 dpi. Oke, kita lanjut lagi. Rekomendasi perharinya itu 7.500 lembar. Oh ya, kembali lagi, ini resolusi 600 dpi ini dia bisa scan dokumen hitam putih dan juga warna ya. Rekomendasinya 7.500 per lembar per hari, dan juga media types-nya. Nah, di sini disebutin multi-feed detection, yes. Jadi dia bisa mendeteksi berbagai macam bentuk dokumen yang kita scan. Media types-nya ini macam-macam. Ada cut sheet paper, kertas-kertas yang digunting, printed paper atau cek, giro, kartu kredit, invoice atau bill, tagihan-tagihan dari pembelian atau apapun, semuanya bisa di-scan. Dan juga dia bisa men-scan plastik card, itu kartu plastik sampai dengan ketebalan 1,24 mm. Scan to PC, scan to USB drive. Jadi ini bisa scan ke PC dan juga bisa scan ke USB drive. Scan inputnya ada dua. Jadi lewat di bagian depan itu nanti ada menu One Touch Panel, tinggal kita scan secara otomatis, dan juga lewat aplikasi Twine atau ISIS. Scanner fiturnya ini seperti biasa, bisa auto exposure, auto threshold, auto detect color, background smooth removal, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk kontrol panelnya di sini sudah disertakan dua line, jadi dua line 16 karakter per line LCD display dengan tombol duplex button, cancel button, dan power button. Ya, jadi dia di bagian sini ini adalah menu untuk kontrol panelnya, lengkap ya di sini di depan. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini disebutin automatic document feedernya itu 80 lembar dengan ukuran ketebalan yang direkomendasikan itu adalah 75 gram ketebalannya. Nah, untuk produk ini tidak support Macintosh. Jadi di sini disebutin Mac compatible no. Nah, untuk speednya itu 75 ppm atau 150 ipm. Single pass e-duplex. Jadi secara single pass hanya satu kali scan dia bisa men-scan dua sisi secara otomatis. Scan size-nya seperti biasa 216 kali 3100 mm. Dan juga untuk ketebalan kertasnya itu dia bisa mulai dari 40 sampai 413 gram. Jadi ini sangat-sangat tebal ya untuk dokumen karton atau kertas yang agak tebal, dia sudah bisa di-scan lewat HP ScanJet 7000 S3 ini. Konektivitasnya USB 3.0 dan juga USB 2.0. Nah, untuk operating systemnya itu di sini disebutkan dia bisa untuk macOS dan juga untuk Microsoft Windows 7, 10, 8, 7, dan XP. Untuk macOS-nya sendiri dia support sampai dengan Office OS X El Capitan. Ini nanti kita akan cek kembali apakah dia support Macintosh. Harusnya sih bisa ya, karena tipe-tipe sebelumnya itu juga di tipe-tipe sebelumnya ini juga bisa untuk scan sampai dengan menggunakan Macintosh.
Nanti kita cek lagi. Memorinya 512 MB. Scanner ini menggunakan external power adapter dan juga sudah mendukung Energy Star atau hemat energi. Oke, di sini juga ada ukuran dimensinya. Bentuknya juga sangat ramping dan beratnya itu hanya sekitar 3,8 kilo. Oke, nah paket penjualan seperti biasa, 1 unit HP ScanJet 7000 S3, cara instalasi, penggunaan, garansi, resmi HP Indonesia selama 1 tahun, kabel power, kabel USB, dan adapter. Oke, di sini juga disebutkan garansi 1 tahun, warranty return to HP, jadi kita klaim ke HP Service Center. Oke, jadi buat teman-teman yang sedang mencari scanner berkecepatan tinggi dengan volume tinggi juga untuk men-capture atau men-scan berbagai macam dokumen, maka pilihan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 S3 ini menjadi salah satu pilihan yang bisa ditentukan. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Silakan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.